Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Kerong-Kerong Laut, di channel yang berisi tentang petualangan di laut guys. Hari ini aku akan berpetualang memancing ikan sendirian guys. Karena airnya lumayan besar, jadi di sini aku akan menaiki sampan untuk memancing ke tengah guys. Jadi aku mancing kali ini tidak akan berjalan kaki, melainkan aku akan memancing menggunakan sampan guys. Namun di sini aku akan menurunkan sampannya karena sudah lama aku memancing tidak menggunakan sampan guys. Biasanya aku akan menaikkan sampannya kalau misalnya aku tidak mau mancing lagi dalam waktu yang sangat lama guys, karena takut selain sampannya kotor, takut juga sampannya cepat lapuk guys karena dimakan oleh hama dan juga cacing laut. Sebelum aku menaiki sampannya, tidak lupa aku membawa tempat duduk guys, yaitu dari bambu, dan di atasnya biasanya aku dikasih spons guys karena biar tidak badanku sakit dan pinggangku sakit guys, karena aku akan memancing biasanya itu sekitaran 4 jam bahkan 5 jam lebih guys, tergantung hasil-hasil yang bakalan aku dapat guys. Kalau ikannya itu sudah banyak mendapatkan ikan meskipun hanya sebentar, jadi aku pulang saja guys. Akan tetapi kebalikannya, meskipun aku sudah di laut itu memancing 5 jam bahkan 6 jam tapi sedikit mendapatkan ikan, jadi aku bakalan bertahan guys, karena nggak akan ada yang dibanggakan kalau aku sesampainya di rumah ketika mendapatkan ikan sedikit guys. Namun apabila sudah kita berusaha, sudah berlama-lama di laut bahkan mencapai 8 jam tapi kita sudah mendapatkan ikan hanya sedikit, jadi kita pasrah saja. Itulah hasil akhir dan hasil pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala guys. Jadi hari ini aku akan berusaha untuk mencari rezeki pada siang hari ini guys, meskipun cuacanya sangat panas dan terik sekali, tapi alhamdulillah cuacanya airnya ini tidak berombak guys. Dan beruntung sekali karena airnya tidak berombak, aku langsung mendapatkan ikan yang pertama guys. Padahal umpannya baru sampai ke dasar laut dan aku mau memperbaiki dayungnya guys supaya tidak sangkut kalau aku berhasil mendapatkan ikan. Ternyata sudah ada ikan yang menarik pancingku guys, karena posisi kita itu di kedalaman sekitar lebih dari 10 meter, jadi kalian bisa melihatnya guys. Sudah lama aku menarik tasinya dan ikannya baru muncul ke permukaan guys, dan ternyata aku mendapatkan ikan teribang guys. Ikan teribang yang aku dapatkan adalah ikan teribang perempuan guys, karena kalau ikan teribang laki-laki biasanya ada liris kuning yang berada di tengah siritnya guys. Setelah menyelamatkan ikan teribang, di sini aku memasang umpannya lagi guys, dan di sini aku memakai umpan ikan sarden yang sudah aku potong-potong untuk persiapan tadi di rumah. Kemudian aku mengulur tasinya karena aku menggunakan pemberat guys, jadi aku tidak usah melemparkan tasinya karena aku sudah memakai pemberat yang sangat besar sekali. Berbeda dengan cara mancing ikan biasa, yang biasa aku dapatkan itu ikan ketamba, ikan kerapu, bahkan bermacam-macam ikan kecuali ikan teribang. Cara mancing ikan teribang itu sangat berbeda dengan cara mancing-mancing ikan seperti biasanya guys. Kalau mancing-mancing ikan biasanya itu meskipun memakai pemberat, kita harus melemparkan jauh pancingnya supaya cepat sampai ke bawah guys, tapi kita memakai pemberat itu sangatlah kecil. Berbeda dengan memancing ikan teribang, itu kita harus memakai pemberat yang sangat besar guys. Biasanya kalau aku memancing ikan teribang itu menggunakan pemberat yang kalau aku beli 1 kilonya berisi 6 pemberat atau 5 pemberat guys, jadi lumayan berat. Dan cara memancing ikan teribang itu tasinya harus ditarik-tarik ke atas kalau sudah sampai ke dasar laut guys, supaya di bawah itu umpannya seakan-akan bergerak sehingga ikan menjadi tertarik untuk menyambarnya. Dan biasanya di pancingnya itu juga ditambahkan bubulun. Kalau di kampungku itu namanya bubulun. Bubulun itu adalah benda seperti plastik, biasanya dijual di toko-toko alat-alat pancing yang biasa mengkilap dan dijadikan rumbai-rumbai seperti rambut guys. Tujuannya untuk menarik ikan teribang seakan-akan itu adalah ikan-ikan kecil yang sedang berenang dan siap untuk mereka tangkap guys. Seperti yang kalian lihat, begitulah cara kami memancing ikan teribang guys. Musim ikan teribang itu biasanya pada bulan 11 atau bulan 12, pada saat musim transisi, yaitu antara angin timur mau menuju angin barat
darat guys. Dan pada musim-musim seperti ini biasanya di laut itu sudah banyak orang yang sudah memancing ikan teribang kayak aku ini guys. Karena orang-orang yang di kampungku kalau dia tidak memiliki sampan yang besar dan ada mesinnya, mereka bakal memancing untuk mengambil ikan teribang seperti yang aku lakukan hari ini guys. Kalaupun kita saat memancing ikan teribang, yang aku dapatkan itu bukanlah semua ikan teribang guys, tapi kebanyakan sekitar 80% pasti aku akan mendapatkan ikan teribang guys. Dan kalaupun ada campurannya itu biasanya aku mendapat ikan banjar, ikan layang, bahkan sejenis ikan layang lainnya. Selanjutnya kita fokus lagi ke permancingannya guys. Dan ternyata aku mendapatkan ikan yang berkulit keras sekali dan juga memiliki gigi yang sangat tajam guys. Ikan ini sulit mati meskipun disimpan tidak di dalam air guys. Namun meskipun begitu ikan ini tidak boleh diremehkan guys. Kalau ukurannya itu sangat besar, ikan ini rasanya enak sekali apabila kalau kita panggang guys. Karena ikan ini sangat simpel sekali, meskipun dia berkulit keras, tapi kalau kita langsung dipanggang saat dia matang, kulitnya itu akan mengelupas dan kita akan tinggal memakan daging yang berada di dalam kulitnya. Buat teman-teman yang belum pernah merasakan ikan seperti yang berada di video ini, cobalah untuk sekali-sekali pergi ke pasar dan dimasak guys. Tidak usah muluk-muluk cara masaknya, cukup dipanggang saja. Meskipun dipanggang tapi ikan ini rasanya enak karena sekali. Menurutku kalau kalian tidak pintar-pintar mengolah ikan ini terasa sangat sulit cara pengolahannya guys, karena selain kulitnya sangat keras dan juga kulitnya ini sangatlah tebal sekali. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga hidupkan lonceng notifikasinya guys. Dan juga jangan dilupa klik tombol like dan juga komen di bawah ini guys. Selanjutnya aku mendapatkan ikan guys, namun kali ini aku tidak mendapatkan ikan teribang, akan tetapi aku mendapatkan ikan yang disebut dengan ikan buntut tai. Ikan ini menurut kalian pasti merupakan ikan yang namanya sangat aneh, tapi itulah kenyataan yang ada di kampungku kalau itu adalah ikan buntut tai. Tidak tahu awal dan sebab kenapa ikan ini dinamakan ikan itu, akan tetapi semua orang di kampungku ini tidak ada nama lain melainkan hanya satu nama, yaitu ikan tersebut. Selanjutnya pancingku ditarik oleh ikan guys, dan setelah yang keberapa kali aku sudah mendapatkan ikan. Setelah ikannya naik ke permukaan, ternyata aku mendapatkan ikan teribang lagi guys. Ini ukurannya lumayan besar guys, yaitu sekitar 3 jarian orang dewasa. Setelah matahari sudah mulai condong ke barat, panasnya sudah tidak terlalu, aku berniat untuk membuka topi yang seperti karate panda. Dan baru aku buka langsung aku mendapatkan strike guys. Ternyata membuka topi ini merupakan sebuah keberuntungan di mana aku sudah mendapatkan ikan lagi guys. Dan tak lama dengan cara santai juga aku menarik ikannya secara pelan-pelan guys, karena aku dari tadi sudah menggunakan kekuatanku dengan cara mempercepat dan juga menggunakan kekuatanku sangat keras. Kali ini aku menggunakannya dengan cara santai, dan lagi aku mendapatkan ikan teribang seperti ikan teribang yang berhasil aku selamatkan tadi. Seperti yang kalian lihat, ukurannya sekitar 3 jarian guys. Selanjutnya setelah aku menyelamatkan ikannya, tak lupa aku langsung mengulurkan tasinya untuk fokus ke permancingannya lagi guys. Setelah kurasa sudah sampai ke permukaannya dan terasa sudah sangat panjang aku mengulurkan tasinya, selanjutnya aku menarik-narik tasinya ke atas dan juga diulurkan lagi ke bawah guys. Karena dengan cara itu aku dapat menarik perhatian ikan, apalagi ikan teribang guys. Dan lanjut aku mendapatkan strike lagi. Dengan secara cepat dan kuat aku terus menarik tasinya guys. Siapa tahu aku mendapatkan ikan yang berbeda kali ini. Namun lagi dan lagi aku mendapatkan ikan teribang guys. Mungkin ikan teribang ini sudah bergerombol di bawah, jadi ini merupakan sebuah keberuntungan aku mendapatkan spot ikan teribang yang bergerombol di bawah sana guys. Karena sedari tadi aku sering mendapatkan ikan teribang guys, namun alhamdulillahnya hari ini teribangnya lumayan sangat besar-besar guys. Karena biasanya aku mendapatkan ikan teribang itu berukuran 2 jari, bahkan ada yang lebih kecil, namun kali ini ukurannya lebih dari biasanya yang aku dapatkan sebelum-sebelumnya guys.
Selanjutnya aku mendapatkan ikan lagi guys, namun kali ini ikannya sangat berbeda. Kali ini aku mendapatkan ikan kerapu, namun ukurannya lumayan kecil guys. Jadi biarpun ukurannya sangat kecil, tapi aku akan mengamankan dulu supaya buat tambah-tambah penghasilan ikan pada karena posisi sore hari ini kita mendapatkan jackpot dan juga mendapatkan tempat yang sangat jackpot, dan ini adalah tempat yang aku idam-idamkan. Jadi aku berniat untuk tidak pulang dulu guys, karena aku merasa kesempatan ini tidak akan terulang kedua kalinya. Karena biasanya aku meskipun sudah lama di laut, akan tetapi kalau tempatnya seperti ini sangat gacor dan sangat enak sekali untuk memancing, jadi aku tidak berniat untuk pulang karena hari ini kesempatannya tidak akan terulang kedua kalinya guys. Selanjutnya di permancingan ini aku mendapatkan ikan ketambak guys, dan ukurannya lumayan besar, yaitu sekitar 4 jarian orang dewasa. Dari pertama mancing sampai sekarang baru aku mendapatkan ikan ketambak 1 ekor guys, karena sedari tadi aku mendapatkan ikan teribang yang lumayan banyak. Selanjutnya tak lupa aku mengulurkan tasinya lagi ke bawah untuk memancing apapun yang berada di bawah guys. Selanjutnya aku main-mainkan tasinya, langsung karena ada yang menyambar. Tak mau kalah pada ikan yang menyambar di bawah, aku juga dengan secara cepat menarik umpan yang berada di bawah tersebut guys. Jadi dengan kuat dan dengan secara cepat aku juga menarik tasi guys. Setelah sekian lama aku menarik-narik ikannya dengan secara kuat, ternyata aku mendapatkan ikan lagi guys. Ikan yang berhasil aku selamatkan yaitu ikan yang namanya aneh seperti yang aku sebutkan di pertengahan video tadi guys, dan ukurannya sama dengan ikan yang berhasil aku selamatkan tadi guys. Selanjutnya aku lanjut memancing ikan yang berada di bawah. Tak lama aku menunggu, langsung ada yang menyambar dan berhasil aku selamatkan guys. Jadi selanjutnya aku terus menarik tasinya secara cepat. Aku merasa ikan yang berada di bawah ini bawaannya sangat kuat sekali guys, sehingga aku menariknya dengan kuat karena rasanya ini beda dengan ikan-ikan yang berhasil aku selamatkan tadi. Makanya aku terus melihat ke bawah ikan apa yang berhasil aku selamatkan. Ternyata aku mendapatkan ikan sekaligus 2 ekor guys. Dan ikan yang berhasil aku selamatkan ini namanya ikan onga-onga. Kalau di kampungku ini biasanya namanya ikan onga-onga karena ikan ini adalah ikan kerapu yang berukuran kecil. Ikan kerapu ini adalah ikan kerapu yang biasanya bersembunyi di balik bebatuan guys, dan biasanya itu dinamakan ikan kerapu batu. Setelah aku membuka pancing yang berada di mulutnya, selanjutnya aku membuka ikan yang berada di sebelah kananku lagi guys, yaitu ikan yang sama dengan ikan yang tadi. Ukurannya pun juga sama dengan ikan yang berhasil aku selamatkan ini guys, yaitu sekitaran 3 jarian. Dan setelah aku membuka pancingnya, selanjutnya aku berniat untuk pulang saja guys, karena aku merasa matahari sudah mulai gelap dan hasilnya juga sangat banyak menurut. Ikan yang berhasil aku selamatkan yaitu ikan bermacam-macam guys. Ada ikan onga-onga, ikan tanda-tanda, dan juga bermacam-macam ikan lainnya guys. Terutama ikan teribang, aku mendapatkan ikan yang sangat banyak sekali guys.